semuanya di tepian dermaga. Jika ada yang mengucapkan salam, jawablah dengan lantang dan penuh tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak Ibu Dewan Guru, Wali Murid, serta siswa SDN 001 Nongsa. Silakan masuk. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 001 Nongsa, yang saya hormati Pak Agus selaku Komite SDN 001 Nongsa, Bapak Ibu Guru SDN 001 Nongsa, Wali Murid SDN 01 Nongsa, serta anak ibu kelas 4 dan kelas 6 yang ibu sayangi. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan tercinta kita dalam acara diskusi pemetaan aset SDN 001 Nongsa oleh saya dan Pak Darul selaku CGP Angkatan 10 Kota Batam. Silakan masuk Nadia. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat acara, kita boleh mulai dengan sambutan dulu. Sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Komite kita, yaitu Bapak Agus Supriyanto, selanjutnya Bapak dan Ibu yang sedang melaksanakan CGP, selanjutnya Bapak-bapak dan ibu-ibu majlis guru, wali murid dan anak-anak ibu semuanya yang ibu sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan yang tiada terhingga kepada kita semua. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak dan Ibu, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Komite, Ibu Wali Murid kelas 4 dan kelas 5 yang mana telah memenuhi undangan dari Ibu Suci dan Pak Darul. Beliau ini sekarang ini mulai dari bulan berapa Pak Suci? Bulan berapa mau melakukan? Ya, bulan April beliau ini telah lulus dalam kegiatan calon guru penggerak. Jadi ini kegiatan pagi ini merupakan salah satu dari program Ibu dan Bapak berdua ini. Selama 6 bulan mungkin ke depan mereka melaksanakan kegiatan ini. Ya Pak Komite, itu yang kami laporkan kepada Pak Komite. Kemudian selanjutnya kegiatan pagi ini yaitu kegiatan diskusi pemetaan aset SD 001 Nongsa, di mana aset di sekolah ini rupanya bukan dibilang apa namanya ini meja, laptop,
selama ini juga saya sangka itu hanya itu yang aset, barang yang ada di sekolah itu adalah aset. Ternyata rupanya aset itu macam-macam. Jadi pagi ini nanti beliau ibu-ibu Bapak Karo dan Ibu Suci akan menjelaskan kepada kita bahwasanya aset itu ini loh Bu, ini loh Bapak, aset terdiri dari beberapa macam. Semoga dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan termasuk saya sendiri, Bapak dan Ibu. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kamisa atas semangatnya, motivasinya bagi kami berdua. Yang selanjutnya sambutan dari Pak. Nanti untuk Pak Komite boleh diminta masukannya untuk diskusi berarti ya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung ke acara inti. Jadi di sini nanti kita akan mendiskusikan aset apa sih yang dimiliki sekolah. Nah, dengan mengetahui aset yang dimiliki sekolah, diharapkan kita dapat memanfaatkan sebaik mungkin aset yang kita miliki. Untuk pemaparannya sendiri akan disampaikan oleh rekan saya Pak Zaidarullah. Kepada Pak Zaidarullah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi syukur kepada Allah SWT yang memberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruang kelas 1C ini dalam kegiatan diskusi pemetaan aset di SDN 01 Moksa. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, dan yang kami hormati Bapak Komite Pak Agus Subianto, yang kami hormati juga Ibu Wali Murid dan Bapak Ibu Guru serta murid-murid yang berbahagia pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kami sebelum mematahkan atau membahas tentang diskusi pemetaan aset, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bersepakat hadir pada pagi hari ini. Jadi maksud dan tujuan kami dalam buku suci, ya, mengundang Bapak Ibu semua yaitu untuk mengetahui apa sih jenis aset yang nantinya akan kita diskusikan, ya, apa sih yang akan kita rencanakan untuk 1 tahun ke depan, ya, aset-aset apa saja yang harus kita gunakan seperti itu. Baik, Bapak Ibu tidak perlu banyak terlibat. Untuk yang pertama, apa itu aset? Aset itu adalah sumber daya, ya, sumber daya yang diprospek untuk menambah keuntungan di masa depan. Itu aset, ya. Sumber daya yang diprospek untuk menambah keuntungan di masa depan. Itu yang dimaksud dengan aset. Jadi untuk masa depan kedepannya, ya, aset ini sangat diperlukan di sekolah. Kalau tidak ada aset di sekolah, maka akan sangat sulit untuk menuju masa depan yang lebih baik. Apalagi untuk kelangsungan murid-murid dan guru di sekolah. Baik, selain itu, ya, aset juga ada pupuk modalnya. Ya, selama ini kita ketahui, Bapak Ibu, aset itu hanya berupa barang, ya, tetapi tidak demikian. Aset itu ada 7 modal aset, ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan nanti. Yang pertama, ya, itu adalah modal manusia. Yang kedua, modal fisik. Yang ketiga, modal lingkungan alam. Yang keempat, modal sosial. Yang kelima, modal politik. Yang keenam, modal finansial. Dan yang ketujuh itu adalah modal agama dan budaya. Ini adalah ketujuh modal atau aset yang ada di sekolah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Ya, jadi hanya bukan barang, tapi ada 7 modal aset yang di sekolah yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Baik, untuk yang pertama, ya, yang pertama itu adalah modal manusia, Bapak Ibu. Ya, modal manusia. Jadi manusia itu sumber daya yang berkualitas adalah investasi yang sangat penting bagi sebuah institusi sekolah. Ya, kenapa? Karena kalau ada modal manusia, nggak ada guru, nggak ada murid, maka tidak akan ada pembelajaran di sekolah, nggak ada kegiatan di sekolah. Itu modal manusia. Makanya modal manusia ini termasuk ke dalam aset. Jadi ada guru, wali murid, komite, pengawas sekolah, dan alumni sekolah itu termasuk aset. Ya, jadi bukan hanya guru saja yang mengajar di sekolah, ya, bukan hanya murid saja yang mendengarkan guru menjelaskan dan mendapat pendidikan di sekolah, tetapi wali murid pun juga bisa terlibat terhadap aset sekolah ini. Ya, terlibatnya bagaimana? Wali murid pun juga bisa menjadi narasumber, ya, menjadi pembicara di sekolah, menjelaskan, ya, tentang pelajaran di sekolah. Contoh, ya, selain pelajaran di sekolah, kegiatan di sekolah kita manfaatkan boleh seperti kemarin waktu 17 waktu Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita manfaatkan aset kita, yaitu wali murid, dan dimana kita undang wali murid kita sebagai penceramah, yaitu Ustadz Nazaruddin, wali murid kita dari siapa namanya itu? Maulana. Ya, jadi Pak Ustadz Nazaruddin itu adalah orang tua dari murid kita Maulana. Ini bisa kita manfaatkan sebagai aset sekolah. Seperti kegiatan sekolah bisa juga untuk pembelajaran. Banyak orang tua itu pekerjaannya yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Contoh dalam pembelajaran IPA itu ada namanya perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Ada yang buatan, yang mencampur, tek, ya, dan lain. Kalau orang tuanya sebagai petani atau peternak, bisa kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Bisa kita undang untuk apa? Untuk membantu kita menjelaskan lebih detailnya. Nah, kita sebagai guru ini biasa hanya teori kita jelaskan di depan kelas, tetapi prakteknya yang lebih menguasai itu adalah orang yang betul-betul bekerja dalam bidang tersebut. Jadi salah satunya itu bisa kita undang, kita manfaatkan agar ilmu yang didapatkan oleh ilmu yang didapatkan oleh guru itu lebih bermakna dan lebih luas lagi wawasannya, seperti itu. Ya, itu modal manusia. Baik, untuk yang kedua itu modal fisik. Modal fisik itu terdiri dari bangunan yang terdapat digunakan untuk kelas, lokasi, melakukan pembelajaran, dan infrastruktur sarana dan prasarana. Ini sarana dan prasarana. Contohnya apa? Ruang kelas, ruang media, lapangan, perpustakaan, musola. Itu yang sudah banyak kita ketahui. Ya, itu memang merupakan aset yang ada di sekolah. Jadi setiap ruangan itu juga mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Ya. Berikutnya modal alam dan lingkungan. Modal alam dan lingkungan ini berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Contoh taman, air, lingkungan yang strategis. Ya. Nah, kayak lingkungan kita kan dekat dengan Kesmas, dekat kantor lurah, dekat dengan masjid dan lain-lain. Ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan modal alam dan lingkungan. Ya, kita dekat dengan puskesmas. Jadi puskesmas itu satu bulan sekali itu ada kegiatan yang mereka lakukan di sekolah kita. Nah, itu yang manfaatnya bisa kita rasakan. Jadi setiap bulan ada subsidias, ada sosialisasi tentang cacing dan lain-lain. Ya. Itu manfaatnya bisa dirasakan kita. Itu juga dengan kelurahan. Setiap kegiatan-kegiatan kepramukaan atau kegiatan-kegiatan bisa kita undang untuk berbicara. Terus modal alam dan fisiknya juga seperti lahan-lahan kosong yang ada di sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang kayak tadi berkebun, ya, biar lebih asri dan bisa dimanfaatkan, tidak semua seperti itu. Berikutnya
Modal sosial itu dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas. Contohnya adalah komunitas belajar, kerjasama dengan puskesmas tadi yang sudah kita jelaskan, kerjasama dengan bank, organisasi profesi seperti KKG dan KKS. Jadi ini modal sosial ini, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ya, dengan kelompok-kelompok belajar, dengan KKG, ya, bagaimana supaya administrasi kita di sekolah ini bisa dibantu, ya, dibantu dari pengalaman-pengalaman komunitas yang ada di dalam organisasi tersebut, ya, seperti tadi dengan bank, ya, kita bisa juga murid-murid kita bisa menabung lewat bank yang setiap 1 minggu sekali itu ada di sekolah. Bahkan sekarang sudah 2 bank kita kerjasama, Bank Rio sama Bank Bandaraya. Ya, anak bisa menabung di situ dan juga bisa dimanfaatkan. Yang mereka juga membantu dalam kegiatan pendanaan juga mereka bisa membantu. Itu modal sosial yang bisa kita manfaatkan. Terus aset yang kelima yaitu modal politik. Ya, modal politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan, yaitu tata tertib sekolah, kesepakatan, ya. Gitu juga modal politik itu juga bisa dibantu seperti kemarin, ya, Pak Dewan kita, Pak Yunus, ya. Kemarin membantu alat drum band, itu. Itu bisa bermanfaat bagi sekolah, ya. Bisa kita manfaatkan untuk sekolah. Ya, tinggal kita manfaatkan lagi modal manusianya lagi. Kita cari modal manusia untuk melatih anak-anak kita di branding. Oke, baik. Yang ke-6 yaitu modal finansial, ya. Modal finansial itu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas sekolah yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah sekolah, ya. Seperti dana pos, yang jelasnya itu di sekolah itu finansial kita itu yang membantu dana pos. Jadi dana pos itu bisa membantu setiap kegiatan yang ada di sekolah. Namun tidak semua yang bisa dikelola oleh dana bos tersebut. Jadi selain dana bos bisa juga, ya, selain modal finansial ini bisa kita manfaatkan seperti perpisahan kemarin. Perpisahan kemarin itu tidak bisa kita manfaatkan dari dana bos perpisahan kelas 6, tetapi yang finansial ini juga bisa kita manfaatkan dari orang tua wali murid. Ya, kan tidak semua yang ada di sekolah itu bisa ditanggung oleh dana bos, karena ini aturannya banyak yang diberlakukan di sekolah dan ada juga yang tidak. Oke, baik Bapak Ibu, yang ke-7 terakhirnya yaitu modal agama dan budaya. Agama budaya ini menuntut terbentuknya moral sosial, perilaku, juga amalan. Modal budaya merupakan keadaan yang melekat dan berwujud seperti tradisi. Pemetaan modal agama dan modal budaya merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan ritual, kebudayaan, dan keagamaan dalam suatu komunitas. Termasuk tokoh-tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung, seperti, ya, peringatan HBI, pawai, dan lain-lain. Nah, ini modal agama. Ya, jadi agama yang ada di daerah sekitar yang bisa kita manfaatkan, ya, seperti kita melakukan pawai kemarin, pawai agama, pawai budaya, ya, kita keliling di area kapling ini, ya, itu bisa kita manfaatkan, ya. Dan salah satu adalah modal agama. Nah, jadi yang berikutnya khususnya, baik, itu adalah 7 modal yang ada di sekolah yang mau kita manfaatkan. Jadi Bapak Ibu, ya, dari 7 modal atau aset sekolah yang sudah coba kami jelaskan tadi, ya, apa yang akan kita diskusikan nanti untuk 1 tahun ke depan atau 1 semester ke depan, ya, apa sih yang mau kita tambahkan lagi untuk kemajuan sekolah kita ini, biar sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang unggul dan menjadi teladan bagi sebuah sekolah lain, ya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu untuk diskusinya. Nanti kami sama Bu Suci akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, dan juga kami akan menampung, ya,
usulan-usulan Bapak Ibu mengenai apa yang mau kita manfaatkan dari 7 aset yang sudah kami jelaskan tadi. Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Darul atas pemaparannya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, di sini tadi kita sudah mendengar pemaparan Pak Darul tentang 7 modal aset yang dimiliki sekolah. Nah, sekarang yang akan kita lakukan mendiskusikan aset-aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita yang mencakup 7 macam tadi. Jadi kita langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita yang pertama modal manusia, boleh masukannya Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat boleh. Ya silakan Bu Samsia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Darul yang sudah memaparkan model-model aset tersebut. Jadi kalau menurut saya memilih aset yang nomor 1, ya, yaitu modal apa tadi? Manusia. Kalau menurut saya, pendapat saya, tadi kan kita boleh melibatkan wali murid. Ya. Nah, jadi apakah sebaiknya pada saat kita upacara hari Senin itu kita memanggil wali murid, misalnya yang orang tuanya polisi, atau ada yang dokter, atau ada yang dari yang lain lah, tapi kan kita belum tahu ini data anak-anaknya. Jadi maksud saya, apa sebaiknya dalam 1 bulan sekali itu kita memanggil mereka untuk menjadi pembina upacara. Nah itu, ya, jadi biar anak-anak itu kan tahu. Jadi tidak semestinya hanya kita saja. Kalau kita saja yang memberi pengarahan kepada anak-anak, kan otomatis hanya kebersihan dan kebersihan. Jadi kalau misalnya dari puskesmas atau dokternya, ya, dia bisa menceritakan sehingga bisa memotivasi anak kita untuk lebih giat lagi belajar sehingga mencapai cita-cita seperti yang mereka tersebut, gitu. Jadi menurut saya ambil yang poin nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Samsia. Jadi yang diharapkan dari Bu Samsia di sini ada aset dari wali murid ya. Jadi nanti sesekali kita semingguan sekali misal dalam kegiatan upacara bendera, pembinanya kita ambil dari wali murid. Jadi kita harus memetakan nih, misal wali murid kelas 6A. Jadi kita harus tahu data pekerjaan orang tua. Seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Jadi di sini ya Bapak Ibu ya. Ini kan tadi wali murid sebenarnya kalau yang diminta dari tugas kita itu ya, kita jabarkan masing-masing Bu. Misal manusia, di sini dari kepala sekolahnya kita jelaskan pendidikannya, bagaimana gurunya juga ada berapa, nanti wali murid jumlahnya ada berapa, jadi sekian persen pendidikannya guru, pendidikannya maksud saya sampai S1, ada yang SMA, SMP seperti itu. Jadi lebih ini untuk nanti ke pemanfaatannya kan. Nah, jadi sebelum ke pemanfaatannya kita rincikan dulu ada modal manusia apa saja yang ada di sekolah kita. Dirincikan dulu, baru setelah dirincikan ini nanti bisa dibantu di bagian mana-mana, baru seperti itu. Iya, maksudnya berarti kita mendata dari kelas 1, ya. Misalnya petani ada berapa, nelayan ada berapa gitu. Iya. Ya bisa. Boleh? Ya, nanti kita minta kerjasamanya dari Bapak Ibu yang lain. Boleh Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan? Banyak loh yang bisa kita manfaatkan. Ya. Kalau saya dari murid sendiri Bu, kan murid kan pasti punya kemampuan yang berbeda. Mungkin kalau dengan ada ekspor, jadi kita bisa lihat tuh anak-anak minatnya gimana. Kan jadi asik juga kan, misalnya ada lomba apa, jadi kita bisa tahu anak mana yang bisa diikutkan. Ya betul. Jadi siswa juga bisa ya, misal siswa yang pandai nari. Jadi wali muridnya bisa juga sih sebenarnya kalau wali murid nggak hanya jadi pembina. Jadi misal atau mengajarkan nari kita panggil boleh juga Bu. Pandai main volley boleh juga. Banyak kita wali murid sebenarnya kalau
sedikit saya tambahkan, mungkin begini maksudnya. Tadi kita mengelompokkan berdasarkan pekerjaan, ya kan ya Bu Sam? Nah, sekarang yang kedua kita mengelompokkan berdasarkan keahlian. Mungkin ibu-ibu di antara 750 sekian mungkin ada nih yang ahli seni, ahli anyam menganyam. Itu kan kita juga nanti ada di O2S untuk perlombaan. Jadi maksudnya pengelompokan berdasarkan keahlian ya, itu termasuk keahlian wali murid dalam tanda kutip. Nah, jadi per kelas kita ngambilnya. Nanti kita kan nanyanya ke anak-anak ibunya di rumah. Siapa tahu ada yang mungkin masuk di sanggar tari, itu bisa salah satu. Dia merupakan pengajarnya. Bisa jadi kita tahu yang ini bisa. Jadi maksudnya itu yang aset, sudah merupakan aset ya, bukan begitu Bu Suci? Ya, baik, demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi ya Bu, berarti yang Ibu bicarakan tadi sudah kita pahami semua. Cuman di sini kita harus menentukan kapan bisanya wali murid tersebut. Soalnya kalau pembina upacara tadi kan otomatis setiap hari Senin diadakan. Jadi kalau menurut saya kita kan hari Sabtu itu kan kegiatan hanya P5 saja. Nah, jadi maksudnya usahakan jangan sampai setiap hari Sabtu gitu Bu. Kita jadwalkan per bulan gitu. Soalnya kalau setiap hari Sabtu mereka mengisi acara, nanti P5 kita tidak terpenuhi. Nah gitu, maksud saya sih gitu. Nah, iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Samsia dan Ibu Kepala Sekolah atas masukannya dari kami. Baik Bapak Ibu, adakah yang lain selain modal manusia wali murid? Komite boleh masukannya? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama dengan kita banggakan Ibu Kepala Sekolah SD 001 Nusa. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta anak-anak kami dan berikut hadir juga dari wali murid. Pembahasan kita melakukan pada hari ini, saya condong judulnya penelusuran aset untuk kita manfaatkan bersama. Jadi dalam hal ini ada 7 tadi yang sudah disebutkan. Yang satu dari manusia. Dalam hal ini tadi kita sudah sama-sama bahas adanya wacana untuk pengelompokan jenis dan pekerjaan daripada wali murid. Itu sangat bagus. Artinya dari pengelompokan tadi nanti sudah bisa terbaca siapa punya keahlian, siapa punya kemampuan. Dan selama ini juga kita baru tahu kan bahwasanya aset itu ternyata bukan hanya barang yang kita miliki dan selalu hari-hari inventarisasi. Jadi pada dasarnya sangat bagus dalam rangka memajukan sekolah kita. Banyaknya kegiatan yang ada di sekolah, makanya diusahakan kita libatkan saja orang tua murid itu. Yang paling penting lagi dari pengelompokan tadi itu ada jenis pekerjaan yaitu pengusaha.
atau dalam hal ini adalah orang-orang yang punya kompeten dana melimpah. Artinya bisa kita dudukkan bersama, berdiri sebagai donatur atau donasi untuk sekolah kita. Ya, bukan berarti menyepelekan orang tua yang lain, tidak. Tapi dari tokoh-tokoh yang saya maksudkan tadi, saya rasa bisa kita rangkul untuk duduk kita ajak duduk bersama. Setidaknya LL-nya itu kita mintain pandangan untuk kemajuan. Nanti muncul sendiri kalau mereka yang punya jiwa sosial sendiri. Ya, ini katanya seperti itu. Apalagi tadi sudah disebutkan yang punya keahlian khusus, misalnya dalam hal ini adalah artis atau tukang rekor dan lain sebagainya. Itu bisa kita dikatakan apa ide dari mereka apa untuk menghiasi sekolah kita. Jadi jangan mengandalkan paguyuban kelas saja. Kalau paguyuban kelas itu ilmunya terbatas juga di situ. Tapi kalau seorang artis atau dalam hal ini adalah arsitek atau jiwa-jiwa seni, mereka punya kreasi yang beragam. Jadi saya sangat mendukung tadi seperti itu. Dan berbicara tadi juga ada aspek yang beberapa dari masalah saya dengan sebut Pak Dewan menyampaikan pada saya sudah merencanakan itu dari awal. Dengan saya ada pemimpin di sini, saya memanfaatkan beliau, betul saya manfaatkan. Tapi efek sampingnya adalah saya diserang banyak sekolah. Efek sampingnya itu, mau dari sekolah manapun saya serang. Kemarin kami ikut malam bersama kepala sekolah di Samarinda. Kok SD 01 yang diprioritaskan? Itu penyampaian kepala sekolah yang lain. Saya tertunduk aja nih. Saya enggak, padahal setuju secara hati saya ketawa saja. Jadi artinya kita manfaatkan beliau sampai ke depan. Tinggal bagaimana cara kita untuk memanfaatkan apa yang telah beliau berikan. Sebagai contoh ini saja, drum band-nya kita jalankan. Ya, saya sudah mintakan baju semua lengkap dengan peralatannya, pun belum juga dipakai. Nah, jadi saya minta juga, kalau saya memaksakan kehendak secara pribadi tentu saya tidak bisa. Saya hanya bisa mengupayakan, tapi kita menjalan, kita kerjasama semuanya. Saya mendengar cerita Pulau Besar tentang upaya menjalankan campaign operasional besar. Justru itulah kita hadirkan yang tadi manusia tadi yang memasarkan ini. Bagaimana supaya ada donasi dari wali murid yang merasa punya istilahnya andil, yang mau andil untuk memajukan sekolahnya. Saya yakin ada itu, saya yakin ada. Namun kita libatkan itu. Sama juga kami sama Pak Darul selaku RT. Kalau ada masyarakat yang kita bisa rangkul dan merasa kita sadari seseorang tersebut, dia akan bisa mendonasi atau memberikan bantuan kepada kita. Nah itu yang kami rangkul. Kalau kami hanya mendapatkan RT mati kan, artinya dengan itulah kita semua sadar bahwa hanya dana sekolah yang itu dari bos juga nggak bisa kita apa-apain juga. Nah dari cara-cara itulah, bukan kita mencelat ya, artinya kadang-kadang juga harus seperti itu kita lakukan untuk memajukan sekolah kita. Mungkin saya rasa itu aja Ibu, nanti kita sambil kita bahas satu persatu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Komite atas masukannya, sangat bagus ya Pak ya. Berarti ini kita titik beratkan di kerjasama dengan wali murid, dengan anggota dewan juga ya Pak ya. Jadi
wali murid mungkin yang punya keahlian di drum band bisa juga sih Pak, misal ada yang sponsor di Dana tadi, ada juga kita tanya kadang ke anak-anak kan, jadi kita harus lebih aktif lagi di sini sebagai guru agar kita tahu sih keahlian orang tua anak-anak ini apa. Jadi nanti siapa tahu ternyata ada wali murid kita yang bisa mengajarkan drum band seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu yang lain, oke silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kepsek, Pak Komiter. Setelah saya telah dari pusat Pak Komite, semua usulan itu bagus, dari bagus. Hanya saya ada kasih masukan. Di sekolah ini belum ada yang namanya bank sampah. Nah, terus yang kedua masalah tentang makanan untuk anak-anak. Nah, di sini kan tadi Pak Darul yang menjelaskan bahwasanya kita ada kerjasama dengan puskesmas. Saya juga pernah ikut pelatihan tentang masalah terutama di makanan anak-anak. Orang puskesmas akan bersedia didatangkan, mereka akan bersosialisasi. Terutama kita kebersihan rumah yang pertama itu. Kalau bisa seperti botol apa itu bisa dimanfaatkan, kayak gelas itu bisa dijual apa. Saya bersedia mendatangkan orang ahli dari PKP untuk menjelaskan ke murid-murid di sini bagaimana pengolahan sampah sehingga kita menghasilkan uang. Ya kita nggak usah munafik, nggak usah, pasti kita butuh modal. Jadi dalam modal ini kalau bisa kita nanti jangan mengharapkan dana dari komite ini. Nah, itu boleh perlu kita mendapatkan dana itu pun kalau mereka bersedia membeli. Tapi kita tidak tahu, mungkin mereka punya kebutuhan lain. Apa salahnya kita mandiri? Jadi dari murid-murid itu kita manfaat dari SDM-nya, sumber daya manusianya. Ya kalau usul saya bank sampah itu aja. Ya dan terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sangat bagus masukannya ya. Berarti ini di bidang modal finansial ya Bu ya. Karena kita sekolah negeri modal finansial hanya dari dana pos. Ternyata sampah yang selama ini kita anggap berserak atau nggak berguna, ternyata kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan uang dan bisa uangnya digunakan untuk modal mungkin kegiatan anak-anak atau seperti apa ya. Ada lagi boleh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung dari sumber daya manusia ya, aset dari manusia. Jadi kalau dari paling atas pembina upacara, saya teringat beberapa waktu lalu ya. Di hari-hari tertentu kita bisa mengundang kayak semacam polisi, kemudian BNN, pasti bisa dari bandara. Tapi mungkin tidak hanya jadi pembina upacara, tapi di hari-hari lain bisa juga, karena kan kita sudah ada kebiasaan ya tiap hari. Jadi kapan saja sesuai dengan dia, gitu. Kapan bisanya. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini saya rasa juga bagus juga. Jadi semacam itu kan pernah kita adakan ya, misalnya ya, hari Sabtu itu kita ada panggung seni. Jadi anak-anak yang tidak kita duga sama sekali itu mau dia tampil, dan itu saya rasa itu bisa jadi aset untuk diri dia sendiri dan bisa menambah juga menular ke orang lain gitu. Setiap hari Sabtu gitu. Kemudian terus yang drum band juga saya rasa itu terima kasih kepada Pak Agus ya. Jadi dari Pak Fawud ini banyak manfaatnya. Tahun depan kami menunggu pagarnya Pak Agus. Banyak yang hilang Pak Agus. Sering kali kita nggak ada pagar itu seperti ini. Drum band memang saya pernah dengar juga memang operasionalnya besar ya, terutama pada pelatihnya. Dan saya rasa kalau mungkin Pak Fitra saya bisa ya, cuman ya
ini ya pembicaraan selanjutnya ya. Begitu. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau misalnya bisa jalan lebih bagus lagi. Karena pernah saya dengar dari beberapa pembicara itu bahwa di setiap sekolah itu boleh menampilkan, jangan banyak-banyak, tapi satu saja kegiatan yang bisa orang jadi teringat. Oh, 01 terkenal drumnya, 15 kan enggak, asal 15. Oh, kalau sekolah ini terkenal dengan agamanya, sekolah ini terkenal dengan tarinya. Saya pengen gitu, tapi apa kan kita belum bisa ya. Nah, mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa menampilkan enggak satu yang menjadi pioner, bukan jadi menara atau satu. Jadi bisa jalan dulu. Terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Amin atas masukannya ya. Jadi Pak Amin ingin di sekolah kita ada ciri khasnya yang menonjol ya Pak Amin ya. Nanti bisa kita diskusikan mungkin untuk kegiatan seperti di hari Sabtu, mungkin 1 bulan sekali. Kayak untuk persiapan FR2N juga, kayak kemarin waktu kami ada kegiatan lokakarya, ada juga di kawan kami di 01 Batu Aji, dia namanya, kalau saya ingin ajarkan di sini namanya SDN 001 Nusa Talent. Nah, jadi nanti akan mencari bakat siswa-siswa yang berbakat, misalnya di bidang nyanyi, nari. Jadi ketika akan ada FR2N, kita nggak ujuk-ujuk kita sibuk seminggu nyari anak. Kadang yang ini udah terkenal nih anak ini yang dipilih, padahal sebenarnya ada siswa lain yang lebih berpotensi. Terkadang kita hanya tahunya satu siswa saja, siswa yang lain karena nggak pernah diminta ini, padahal dia sendiri sebenarnya punya potensi. Jadinya akhirnya tenggelam dengan siswa yang lebih namanya dikenal lebih dulu, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi silakan. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita diskusikan ya. Ada 7 modal aset kita. Dari anak-anak Ibu boleh? Ada yang punya masukan nih? Nggak apa-apa latihan berbicara. Miss Tiara boleh juga yang baru kalau ada saran. Ibu lagi ada? Ada sedikit sih pemberitahuan untuk kita ketahui Pak Komite bahwasanya untuk tahun 2024 ini SD 001 meraih juara 1 lomba se-Kota Batam. Jadi prestasi untuk tahun ini alhamdulillah ada tahun ini se-Kota Batam ya Bapak Ibu. Selanjutnya juga lomba langgam kami meraih juara 3 se-Kota Batam juga. Jadi di antara Kecamatan Nongsa SD 001 lah yang dapat meraih perlombaan. Ketika itu cuma 3, cerdas cermat, langgam, lomba yel. Jadi alhamdulillah setingkat Kota Batam kami mendapat 2 dari perlombaan Paria Pendidikan namanya untuk tahun 2024. Semoga di tahun-tahun yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada banyak modal yang belum kita bahas nih. Kayak modal alam dan lingkungan belum kita bahas juga. Misalnya banyak lahan-lahan kita sebenarnya lahan kosong di belakang itu Bu, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Boleh masukannya? Karena sudah masuk ke lahan tadi ya. Sebenarnya lahan kita tuh kalau kita lihat itu sangat luas sekali. Ya, cuman itulah Pak, karena pagar belum selesai, jadi tanaman yang kami tanam itu sudah dicabut semua Pak. Lepas itu pisang yang sudah siap kita panen, sekali kita lihat sudah habis. Nah, jadi sebenarnya bukan kita tidak mau menggarap lahan,
Ya Pak, itu saya sudah punya planning memang. Ya, udah saya punya planning untuk P5 kelas saya baru saya tanami dengan apotek hidup. Ya Pak, baru beberapa hari alhamdulillah masih awet. Ya, tapi nggak tahu ke depannya. Lepas itu lahan di belakang kelas 3 saya itu mulai dari 3A, 3B, 3C itu rencana saya mau garap untuk tanaman sayur-sayuran. Ya Pak, kalau untuk modal tanah sudah ada. Cuman itulah tadi. Sedangkan lahan yang akan kita tanam itu tempat mereka lewat setiap mereka mau jajan ke depan. Nah, di situ keluhan kita. Ya Pak, jadi bukan kita tidak mau garap. Jadi rencana saya tunggu pagarnya selesai. Jadi mudah-mudahan 2025 bisa ya Pak ya. Ini sekalian minta ini Pak, sekalian minta. Ya, sekalian mohon mudah-mudahan jadi biar lingkungan kita ini setidak-tidaknya aman sedikit lah Pak ya. Kita tidak bisa menuduh Pak, tidak bisa menuduh yang mencabutinya itu dari mana gitu. Soalnya kita pun tidak punya CCTV bukti yang kita lihat. Jadi itulah Pak keluhannya. Sudah tanamannya sudah subur, sudah bagus, hancur semua. Nah, pas itu kami ucapkan terima kasih juga sama Bapak karena memang kami akui drum band sudah dikasih ya Pak dengan pakaiannya semua satu set. Tapi kami mohon maaf ya belum kami laksanakan karena kami ada pelatih satu Pak. Tapi kalau satu aja kayaknya belum bisa kita manfaatkan ya. Kemarin sudah pernah kita mencoba ya Bu ya. Kalau nggak salah 2023 masih ada panggung itu sudah dicoba oleh Pak Fitra, tapi hanya sekedar itu aja lah Pak, sekedar bisanya. Jadi yang kita mohon kayaknya pelatihnya satu saja kayaknya bisa lah, nambah satu lagi gitu. Ya Pak ya. Nah inilah mudah-mudahan dengan bak sampah ini kita kan bisa mendana. Kayak Bapak tadi kan donatur-donatur yang akan kita bicarakan. Tapi mudah-mudahan mereka mau membantu kita ya Pak ya. Soalnya kalau masalah dana ini kita harus malu sendiri. Kalau masalah dana bos, memang ada kita dana bos, tapi kita kan sesuai dengan anggaran. Ya Pak ya, karena setiap tahun itu kita sudah lokasi-lokasikan ya Bu ya anggarannya ya untuk perbaikan ini, perbaikan ini, perbaikan ini. Gitu. Itu aja ya Pak, terima kasih. Mohon kami itu pagar ya Pak ya kalau bisa. Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsiah, masukannya sangat luar biasa. Sebenarnya lahan kita banyak, apalagi kalau sudah dipagar, insya Allah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nanti di situ kita juga bisa kerjasama dengan wali murid Bu, bisa banyak yang punya kebun sayur kita minta benihnya kan. Itu termasuk modal juga itu Bu, modal yang kita nggak keluarkan modal ibaratnya kan, modal manusia. Boleh Pak Komite tanggapannya? Baik, terima kasih Bu Samsiah. Berbicara masalah lahan kita memang masih luas, artinya masih ada space yang masih bisa kita manfaatkan. Namun kendalanya ada di pagar. Dalam hal ini pagar itu lebih keamanan. Kita tahu kenakalan anak-anak di malam hari. Bapak sudah magar pakai kawat pun dipanjat, bahkan itu dikoyak. Maka dari itu saya sudah mengusulkan melalui pokir Pak Insya Allah 2025 tahun depan ini akan realisasi. Jadi saya sudah pikirkan itu semua. Kenapa kita sampai bangun WC sampai ujung sana? Kenapa? Ya karena kita sudah mampu untuk merealisasikan itu semua. Artinya dengan kita punya pagar yang sudah maksimal, insya Allah keamanan tingkat kenakalan anak-anak berkurang. Ya, kalau niatnya memang tak baik ya tetap apapun dimanjat, setinggi apapun dimanjat. Namun yang paling penting bagi saya
pada saat kita sama-sama menginginkan pagar itu adalah demi keselamatan anak kita semua, bukan demi keselamatan aset sekolah, tidak, demi keselamatan anak siswa kita. Sempat terjun ke jurang itu kacau. Maka tujuan saya pertama menginginkan pagar itu semuanya di atas tebing jurang yang sangat tinggi, tujuannya demi keselamatan atau keamanan anak siswa kita sendiri. Yang kedua, setelah pagar terbuat, anak-anak selamat, insya Allah aset sekolah pun akan aman. Jadi saya minta tolong kepada semua pihak, baik itu kepala sekolah, pihak guru maupun wali murid, ayo kita sama-sama dukung sekolah ini. Kita bekerja sama, berkolaborasi. Kalau memang kita nggak punya uang, katakanlah pengen sesuatu yang kita bangun, banyak akal kita pakai. Sebagai contoh, ini saya contoh masalah grafik. Saya berupaya pengadaan melalui Pak Dewan, Pak Yunus sudah terlaksana semuanya. Tapi operasionalnya kita, perasaan kita berat gak mampu. Tapi kalau kita bersama-sama membangun ini, menjalankan ini, yakin bisa. Ibu kepala sekolah tak mungkin diam diri, komite tak mungkin diam diri. Betul. Apalagi dengan nanti kita sudah gandeng anak murid kita untuk menjadi anggota pemain drum band, sudah otomatis orang tuanya mendukung juga. Dari situ juga kita bisa manfaatkan. Namun jangan dari awal kita menentukan ini kacau ya. Jadi kita pancing dulu nanti supaya mereka kesannya masih menjadi anggota drum band, ya tidak ada pungutan biaya. Artinya kita rangkul dulu, masuk dulu. Persoalan biaya nanti kita sama-sama cari. Gitu. Banyak kok orang yang punya duit. Gitu. Dan saya juga sebenarnya sudah menyiapkan dua praktis. Saya kan sehari-hari berkumpul dengan mereka semua. Dengan mereka praktis bahkan saya selalu berkumpul. Ada dua yang sudah saya pilih untuk sini, dan itu memang kemampuannya sudah nasional. Dan itu hari-harinya juga sama saya. Insya Allah nanti kita bisa ini. Untuk apa kita punya benda, punya barang, tapi kita tak manfaatkan. Dan sudah lengkap pula ini. Jadi maksud saya, setelah drum band itu kita laksanakan, kita operasionalkan, mana tahu kita ada kebutuhan lain, juga drum band itu sendiri. Nanti juga saya sampaikan sama kamu untuk penambahan alatnya dan lain sebagainya. Percaya, kalau saya masih istilahnya bersama beliau, insya Allah. Kecuali kami crash ya, beda lagi cerita. Nah, mudah-mudahan. Jadi mari kita semua kita buka lembaran baru yang awalnya kita nampak tak paham dengan apa yang dimaksud aset ini semuanya, kita sudah semua terkuat pada hari. Ya, jadi manfaatkanlah yang ada. Seperti tadi contoh fasilitas kita dekat puskesmas. Gak ada sekolah yang disambung ini dekat puskesmas, kita aja. Ya. Kalau di Unggul ya, di 11 ya. Kelurahan pun sama kita juga. Maksud saya juga, kalau memang andai ya ada orang tua murid kita berstatus Polri atau polisi, coba kita sondengkan sama mereka agar dari kepolisian, dalam hal ini mungkin Polda atau Polsek atau Polres untuk memberikan sosialisasi kepada anak murid kita di sini, kegiatan sosialisasi yang terkait apalah terkait dengan anak-anak yang sekarang. Ya mohon maaf Bu, Pak, brutalnya anak-anak remaja sekarang yang dibilang geng motor hingga menciptakan begal dan lain sebagainya. Semua pemuda sekarang sudah memberikan himbauan
jam 10 anak wajib dirumahkan seperti itu. Nah itu paling tidak dari kepolisian juga memberikan pencerahan, memberikan pemahaman dan bisa memanfaatkan sosialisasikan kepada anak murid kita. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Ya betul sekali ya yang disampaikan oleh Pak Komite. Kalau kita yang menyampaikan ke anak-anak kadang jam 10 dari sini, anak-anak nggak nurut Pak, betul sama kita. Kecuali kalau memang ahlinya bisa dari polisi atau dari Polda yang menyampaikan, insya Allah anak-anak pasti lebih ini lagi. Nah, kemudian juga untuk pagar, semoga ya Pak ya, alhamdulillah tahun depan. Yang pertama untuk keamanan dan keselamatan anak-anak kita, yang kedua untuk keamanan aset sekolah. Baik, selanjutnya model yang lain boleh kita diskusikan lagi Bapak Ibu. Modal politik ya. Modal politik tadi sebenarnya berhubungan dengan tata tertib kebijakan sekolah sebenarnya salah satunya ya. Kalau di kelas saya sendiri sih ada ini namanya kesepakatan kelas. Itu sebenarnya terbentuk berdasarkan usul dari siswa. Harusnya karena itu usul dari siswa, siswa sudah menyadari. Tapi masih ada banyak siswa yang mengejek nama orang tua Pak. Tapi di kelas saya sudah berkurang ya Nadia ya. Jadi konsekuensinya kalau di kelas saya mengejek nama orang tua divideokan, dikirim ke grup, jadi agak berkurang. Kan mereka malu lah nanti orang tuanya tahu oh ternyata anaknya ngejek-ngejek. Jadi untuk yang seperti itu sudah agak berkurang. Boleh nanti Bapak Ibu yang lain memberi contoh atau memberikan saran, masukan, boleh Pak Amin. Kira-kira apa nih yang kira-kira jadi modal politik itu yang berkaitan tadi dengan kebijakan sekolah ataupun tata tertib sekolah. Usam, Istiara. Kalau di kelas saya tadi kesepakatan kelas juga kita sudah buat bersama. Jadi alhamdulillah juga anak-anak sudah bisa mematuhi. Contoh salah satunya waktu awal sekali mereka setelah bel mereka suka dulu nih di kursi depan-depan ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menyadari setiap bel habis baris mereka tidak akan keluar kelas lagi. Sudah mulai di dalam kelas. Jadi memang sebenarnya kesepakatan kelas itu sangat bagus gitu. Kalau tata tertib sekolah kan kita sudah ada tuh, memang sudah dibuat dari ini ya Pak Ibu ya, tata tertibnya kita buat dari dana musik yang kita tempel di dinding-dinding memang udah ada. Cuman satu aja sih yang keluhan saya, anak-anak sering datang terlambat itu aja Pak, susah kali itu. Iya. Kadang kita kasih peraturan, nah tolong jangan datang terlambat karena kita jam 7.15 kita sudah mulai kegiatan ya, tapi mereka ada juga Pak yang datang terlambat itu. Nah, jadi sering lah mulai dari hari Senin, tapi padahal kita sudah kasih hukuman Pak, hukumannya ringan saja, memungut sampah 20 sampah yang ada di lingkungan sekolah, itu aja ya kan? Nah itu aja hukuman kita. Jadi hukumannya tidak berat, tapi tidak merubah sifat mereka itu gitu. Kita kan kalau menghukum anak yang melebihi itu kan tidak boleh ya Pak ya. Nah jadi kadang-kadang kita kasih nasihat. Nah itu aja sih Pak keluhannya. Kalau berbicara itu itu bukan salah anak itu. 100% bukan salah anak terlambatkan. 100% itu bukan salah anak, tapi kelalaian orang tua. Orang tuanya lambat bangun Bu, tidak ada cerita itu. Kalau anak, kalau ditekan orang tua bangun nak, bangun dia. Sekolah nak, sekolah dia. Oleh karena orang tuanya terlambat bangun Bu, dia mau seperti itu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi. Jadi dimohonkan juga kepada wali kelas paham dengan kondisi. Kalau di Batam itu seru, kalau di kampung tidak. Di kampung bangunnya semua pagi, tapi kalau di Batam lain nih, bervariasi. Banyak jam 12 malam itu dianggap masih sore, dan itu berlaku juga pada anak masih agak jajak pergi. Nah, itu ada itu kayak gitu. Jadi cukup diambil kesepakatan saja. Ya kalau memang ada
dikatakan sanksi, sampaikan aja, laksanakan aja solusi. Nah, tidak menyalahi aturan itu, dan demi tatib, ya kan? Jadi sebenarnya bukan salah anak, bukan saya membela anak ya, tapi itu bukan salah anak, melainkan kelalaian orang tua. Kalau salah orang tua itu butuh itu orang tua. Sudah tahu itu anak dibilang salah, disalahkan, tak mau dia membangunkan anak itu kan pembunuh itu. Nah, tak usah bangun, tak usah sekolah, bodoh itu. Tapi oleh karena orang tuanya lalai dalam artian kata lambat bangun, gitu. Subuh dengan anda mungkin barangkali tak dengar juga. Bangun baca itu gimana anak tak terlambat, ya kan? Tapi itu bapak orang tuanya dulu yang bangun, baru anak itu bisa terbangun. Kalau ini usia SD, tapi kalau usia SMA, lain lagi mereka punya pola, mereka berikan alarm. Orang tua yang masih bodoh, dia pun sudah bangun karena pakai alarm. Kalau anak SD mana terpikir alarm itu, Bu? Ya, mungkin cukup itu, Bu. Terima kasih. Baik, berarti memang dari orang tuanya dulu sebenarnya memang yang harus kita sadarkan dulu mungkin. Baik, untuk yang lain Bapak Ibu. Untuk modal yang ke-7 atau yang terakhir, modal agama dan budaya. Silakan Bapak Ibu yang akan memberikan masukan boleh. Modal agama dan budaya, contohnya peringatan Hari Besar Islam, kemudian pawai. Mungkin ada lagi sebenarnya kegiatan yang lain, ada di ide atau di pikiran Bapak Ibu yang mau disampaikan, boleh unek-uneknya. Pak Amin, biasanya Pak Amin banyak ide. Terima kasih Pak Ketua. Kalau agama ini memang kita sudah melakukan ya untuk hari Sabtu, hari Jumat. Namun saya pengen juga sebenarnya ada anak ini khususnya biasanya di kelas 5 atau 6 ya yang bisa. Itu saya teringat dengan kawan saya dulu waktu saya masih SD. Dia itu bukan dari anak santri juga, tapi sebut-sebut mana tahu ya anak santri gini kan. Dia ikut berceramah, belajar ceramah gitu. Nah, tapi tanpa teks gitu. Kalau hanya dengan pakai teks, dia kan baca, betul ya, ikuti cara baca kan gitu. Nah, makanya saya mana tahu lah ada atau kasih kesempatan ya anak itu kasih waktu atau ceramah atau mungkin guru mengajarkan dulu. Nah, siapa yang bisa pada depan untuk ceramah? Tadi bahannya ini. Kalau dia punya bahan sendiri, boleh. Ya, karena dulu saya teringat anak kawan saya kalimat ceramahnya tuh macam Pak Ustaz, mau Ustaz gitu. Aduh, berapa kali heran juga saya. Tapi karena dia juga bukan anak santri, tapi tiba-tiba dia muncul dari apa ya? Dia melihat orang, melihat Bu Ustazah, itu kebetulan perempuan ya, melihat dia, jadi dia terinspirasi dari sini. Jadi bisa jadi tambahan dari mana tahu bisa kan, kalau nggak bisa kalau apa namanya untuk agamanya agak susah ya. Makasih. Terima kasih Ibu. Saya hanya menambahkan sedikit mengenai yang disarankan Pak Amin. Saya setuju sekali. Kemarin sudah saya usulkan memang, maksudnya kita tidak usah ngambil setiap hari Jumat. Dalam 1 bulan 1 kali, anak-anak saya itu ada loh dia yang pandai hadroh, pandai nyanyi. Makanya setiap hari Jumat kami selawatan di dalam kelas itu saya panggil satu-satu anak-anaknya. Jadi saya tahu anak yang berbakat menyanyi, hadroh, ceramah saya belum ketemu.
Jadi saya rasa dari 750 ya Bu ya, pasti ada anak yang bisa gitu. Cuma kita belum mencobanya. Jadi maksud saya, usulan saya dalam 1 bulan sekali saja, tapi setiap hari Jumat kita masukkan jadwalnya itu. Kalau ibu kepala sekolah setuju, gitu. Jadi kita mencari bakat anak juga di situ. Sebenarnya kalau hari-hari besar agama, biasanya di sekolah-sekolah lain itu mereka mengadakan pertandingan. Ya, pertandingan. Jadi sebelum pertandingan misalnya hari Maulid, ya kan, hari-hari besar Islam yang lain, kalau kita kan hanya panggil ceramah saja. Sebenarnya bisa kita mengadakan perlombaan gitu. Nah, jadi di situ kita bisa tahu tuh Bu, bakat dari kelas mana. Itu aja sih Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Sini lagi juga. Ini menarik nih. Kalau aturan boleh juga nih. Kelas 3 saya tahun lalu untuk sekarang kelas 4 ya. Ada anaknya itu yang nggak saya sangka, ternyata di pandainya linggak-linggaknya tuh betul ini cocok untuk lomba ya, saya bilang dengan ini. Nah itu satu. Yang kedua, untuk latihan ceramah itu bisa aja dikasih perlombaan. Nanti kasihlah misalnya kerjanya apa, yang penting dia juara atau 1, 2, 3 gitu ya. Jadi saya setuju sekali lah. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin dan Bu Samsiah masukannya untuk modal agama. Jadi nanti harapan Bu Samsiah sama Pak Amin, nanti kalau Ibu Kepala Sekolah mengizinkan, jadi dalam sebulan sekali di hari Jumat adalah kegiatan budi pekerti kita yang mengisi anak-anak. Ada anak yang berceramah, ada yang bersolawat. Mungkin pertama kita ambil perwakilan masing-masing kelas. Nanti bulan depan baru kita giliran per kelas. Jadi akan nampak bakat anak-anak di bidang agama, misalnya hadroh ataupun ceramah. Karena sebenarnya di tingkat Kota Batam sendiri sering sebenarnya ada lomba. Ada lomba hadroh, ada juga lomba dai cilik ya, kayak ceramah kan dai cilik, ada lomba kiroat juga ada sebenarnya. Itu berhubungan juga dengan MTQ sebenarnya ya. Nah, lomba MTQ nanti bisa juga sebenarnya bakat-bakat kita, sebenarnya anak-anak kita yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Ibu ya, alat pun ada sebenarnya ya, alat saja ada ya. Yang tahun lalu anak-anak kita ada yang pandai, tapi beliau ini udah selesai, udah tamat. Jadi setelah ini kita belum lagi mencari bibit kan gitu. Biasanya kita menampilkan mereka. Jadi baik, terima kasih usulannya, bagus. Untuk yang akan datang kita mencari bibit per kelas. Karena yang mengetahui kan gurunya ya. Kalau kepala sekolah ini dia tidak tahu. Jadi kita mendata, kita melihat, tampilkan. Begitu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan oh iya, betul sekali, modal manusia yang berupa alumni bisa kita panggil ya. Ya, apalagi anak SMP 1 kan banyak yang libur ya Pak ya, bisa juga ya, betul. Boleh Ibu, kayaknya ada yang mau disampaikan? Oh iya. Banyak sebenarnya kalau kita diskusi ya, yang dapat kita manfaat, yang kita kayak nggak nampak. Sebenarnya kalau kita diskusikan, kita petakan, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Oh ya, silakan Pak Amin. Ya, terima kasih. Waktu kita buat apa tuh namanya panggung satu panggung seni ya, yang satu ya. Kita semua nggak menyangka loh kalau Danu pandai nari, ya kan? Danu aduh luar biasa. Ternyata dia belajar dari luar kan. Begitu sampai dia berani dia tampil tuh sampai luar biasa itu. Nah itu kan karena kita akan beri kesempatan dia. Kalau kita nggak mengadakan, Anda juga nggak akan tampil loh. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Berarti sebenarnya sebagai guru, sebagai di sekolah kita tinggal menyiapkan wadah
wadah untuk siswa berkreasi sesuai dengan bakat, terutama yang positif yang kita dukung pastinya. Nah, baik Bapak Ibu, sedikit dari saya. Terima kasih atas masukan-masukannya dari modal manusia, fisik, alam, sosial, politik, finansial, dan agama. Banyak sekali unsur-unsur yang sangat bermanfaat untuk sekolah anak murid kita. Terutama tadi yang modal manusia tadi yang disampaikan oleh wali muridnya Bu Suci, adanya sekolah tari dari wali murid kalau misalnya ada, tapi kita pun juga sudah ada ya, Bu Pinda dan Bu Kopi juga ada untuk tari. Berikutnya untuk pembina pramuka itu bisa kita manfaatkan Pak Wabin Kamtirnas kita itu bisa mengisi pas hari Senin. Dan juga drum band mungkin kami minta bantuannya dari Pak Agus, mungkin nanti kita diskusikan kembali untuk pelatihnya bagaimana bahannya. Begitu juga fisik ya, tadi dari Ibu Leli yang menyampaikan ya, yang dimana itu juga bisa menambah finansial sekolah ya Bu ya. Nah, modal finansial sekolah itu dengan bank sampah. Nah, kami pun baru kepikiran juga, akhirnya hari ini juga disampaikan ya, bank sampah itu sangat bermanfaat juga. Selain kita bisa bersih sekolah kita, dan juga sampahnya bisa dimanfaatkan untuk keuangan sekolah, nambah keuangan sekolah. Alam juga sama, lahan yang kosong kebun sekolah yang disampaikan dari Pak Sang ya, Bu Sansia ya, juga bermanfaat untuk kita. Begitu juga puskesmas juga sering ya, politik, supporter kelas, finansial. Jadi intinya Bapak Ibu, dari ketujuh modal manusia ini tentu banyak program yang kita rencanakan ke depan ya. Mau itu program drum band ya, terus ada lagi yang kami pada satu dari beberapa program itu ada salah satu program di hari satu itu bisa membawa nama RT1 seperti itu Pak ya. Bahkan bukan yang satu Pak ya. Kalau bisa beberapa program bisa membawa nama baik dari kategori nomor 1 nomor besar gitu. Dengan drum band dan lain-lain. Terus juga tadi bank sampah juga sama ya, bisa membawa nama RT1 juga di luar dari bank sampahnya bisa terkenal juga. Nah, selain dari bank sampah, drum band, dan juga tadi ada lagi apa namanya hari Jumat ataupun Sabtu bisa menjadi bakat anak-anak kita. Anak-anak kita untuk perlombaan keluar nantinya. Jadi yang disampaikan Pak Agus tadi, yang baju drum band Pak Agus yang dikasih oleh Pak Yunus, alhamdulillah sudah kami manfaatkan Pak. Itu kami pakai untuk lomba yel-yel, alhamdulillah dapat juara 1 Pak, walaupun bukan drum band. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah dapat juara 1 di kita berapa. Tapi yang kedepannya mudah-mudahan nanti drum band bisa kita manfaatkan ya Pak Agus ya. Banyak lagi kami pun sama Bu Suci juga sudah buat program. Bu Suci dengan programnya di hari Jumat, Jumat Berkah, mencari bakat-bakat dari siswa-siswa kita yang pertama dari modal agama dan manusia. Begitu juga kami juga lahan kosong dan sekolah kami manfaatkan, dan juga nanti agama pun kita mau sekolah kita manfaatkan insyaallah untuk program yang lainnya. Harapan kita semua guru itu bisa, kalau bisa satu guru itu satu program kalau bisa. Kita lebih aktif sekolah, maunya kita. Tapi yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita diskusikan kembali untuk program-program yang mungkin bisa ditonjolkan di sekolah. Mungkin hanya itu yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian acara diskusi dan pemetaan aset kita. Terima kasih banyak saya ucapkan atas masukan, saran, dan dukungannya pastinya. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah atau hilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.